Tes. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi cara untuk menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, ini sudah ada aplikasinya, ArcMap 10.7.1. Kita buka untuk aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan dari ArcGIS untuk versi 10.7.1. Nah, ditunggu saja, ini lagi loading. Nah, aplikasinya sudah terbuka. Ini kita silang saja. Untuk membuka baru, kita menggunakan file, new, kemudian pilih blank map, kemudian OK. Nah, ini akan terbuka. Nah, kita kupas fungsinya satu-satu. Nah, ini bagian layer nanti diisi di klik kanan, kemudian add data, kemudian masukkan data yang diperlukan nantinya. Nah, kemudian untuk ini edit. Nah, ini berisi undo, redo, cut, copy, dan segala macamnya ini. Kemudian view, ini untuk melihat data, untuk melihat ada data view, layout view, kemudian dan lain-lain ini. Kemudian, nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips untuk gimana caranya untuk membuka tampak citra dulu. Untuk tampak citra ini, link downloadnya nanti saya bagikan di link deskripsi. Nah, ini saya sudah punya filenya, di file, kemudian di streaming. Langsung buka filenya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah citra yang saya download ini di Citra Online ini. Ini berisi banyak sekali data, termasuk OSM Black and White, OSM standar, Google Road, Google Terrain, Google Satellite Hybrid, dan lain sebagainya. Termasuk base map yang di bawah sekali ini. Nah, untuk menyalakan tampak citra ini, terlebih dahulu pastikan WiFi-nya sudah tersambung, sudah hidup. Kemudian kalau sudah tersambung dengan internet, langsung bisa untuk memakai citra satelitnya. Nah, cara lainnya kita bisa menggunakan Add Base Map yang di sini, yang saya tunjuk ini, bisa langsung digunakan. Dan juga ada cara lainnya menggunakan ArcToolMap, ArcToolbox ini. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya saja. Nah, untuk citra online ini, yang saya pakai sekarang adalah Google Satellite. Nah, bisa teman-teman lihat untuk Google Satellite-nya cukup jelas untuk citra-citranya, untuk kita melihat tata letak tata kotanya, kemudian bentuk jalan untuk jalannya, dan juga sangat jelas ini. Nah, ada juga kita bisa menggunakan citra satelit Google Satellite Hybrid di sini. Nah, Google Satellite Hybrid ini sudah ada keterangan tempatnya, jadi untuk mencari tempat ini cukup mudah untuk mengetahui tempatnya dari Google Satellite. Sudah ada kayak kita buka Google Satellite biasa. Saya menggunakan Google Satellite saja ini. Kemudian untuk downloadnya nanti seperti saya perlihatkan tampilan awalnya. Nah, teman-teman cukup nanti download di link deskripsi yang saya kasih nanti, kemudian langsung buka saja filenya. Nah, filenya ini dalam bentuk, sebentar, filenya ini, nah ini
kemudian di Citra 2021. Nah, filenya berbentuk ArcGIS Package Information. Nah, kita langsung buka. Lagi loading. Nah, ini kita centang mana yang kita butuhkan. Saya membutuhkan Google Map ini, saya centang. Kemudian saya zoom. Nah, ini tampilan Google Map. Nah, teman-teman. Kemudian kalau saya butuh untuk citra satelit, saya centang yang ini. Nah, ya langsung ada citranya. Kemudian ini sudah baru sepertinya teman-teman, karena jembatan ini dibangun sebelum tahun 2021 dan sudah 2021 sudah ada. Nah, untuk menyimpannya cukup di file, save as, kemudian buat namanya seperti saya ini YouTube. Saya buat namanya YouTube 2. YouTube 2, sorry. Saya save. Nah, kemudian dia sudah berbentuk seperti ini. Sudah berbentuk MXD. Nah, lalu misalnya teman-teman mau mendigit peta, misalnya ini jalan ini mau diukur panjangnya, itu bisa teman-teman. Itu kita buat dulu untuk ininya, filenya kita buat di sini saja, kita hubung ke connect to folder, kemudian divisi, lalu klik data. Nah, saya menyimpannya di streaming. Teman-teman boleh menyimpannya di file lain, di nama lain bisa, nanti dibuat saja. Nah, saya klik di sini, kemudian ya kita buat folder baru saja untuk menyimpan SHP-nya, teman-teman. SHP itu apa? SHP itu adalah file yang digunakan untuk ArcGIS ini. Nah, kalau di Excel itu ada XLS, kalau Word itu pakai .doc. Nah, kalau ArcGIS ini pakai SHP. Bisa juga KML atau KMZ. Nah, cuman kalau untuk bentuk ArcGIS-nya itu menggunakan SHP. Biasanya kalau untuk buat poligon atau buat line atau point, itu kita menggunakan itu SHP, teman-teman. Kita buat SHP. Oke. Nah, sudah, kita klik saja SHP-nya. Oke, ya sepertinya ada sedikit masalah. Oke. Nah, kita buka ini saja. Oke. Nah, di streaming, teman-teman. Di streaming kita klik tanda tambahnya. Kemudian SHP, klik kanan, kemudian new, terus save file. Nah, ini untuk membuat save file. Nah, kita ingin mengukur panjang jalan, berarti panjang tulis jalan underscore, karena kalau spasi, nah kita pakai underscore saja, takutnya nggak kebaca deh nanti. Jalan underscore digit underscore coba underscore hehe. Nah, sudah kita buat, teman-teman. Kemudian klik pilih polyline. Nah, setelah itu, nah ini kan kita tidak punya koordinat sistemnya di sini. Nah, saya sarankan teman-teman untuk memakai koordinat sistem. Kita klik edit. Nah, ini sudah saya favoritkan. Nah, bagaimana kalau belum tahu saya untuk cara favoritnya? Di project
United Coordinate System. Kemudian pilih UTM. Lalu setelah UTM pilih WGS 1984. Nah, kemudian Southern Hemisphere. Nah, karena saya tinggal di Palembang, itu saya menggunakan WGS 1984 UTM Zone 48S. Nah, kalau teman-teman tinggal di wilayah lain, silakan cari di Google itu memakai WGS 1984 UTM zona berapa. Nah, saya tinggal di Palembang, ini menggunakan zona 48S di Southern ya. Jangan lupa nanti teman-teman ini salah pilih milihnya di Northern lagi. Nah, kita di Southern 48S. Oke, tinggal nah ini atributnya. Nah, kemudian show detail, kalau mau lihat detailnya, nah ini. Terus yang dua ini dicenteng aja, dicentang 1, 2. Oke. Sudah selesai. Pilih oke. Oke, bos. Nah, kita sudah dapat SHP dalam bentuk garis atau line. Nanti kalau teman-teman mau buat poligon atau mau buat titik, itu bisa. Dan bentuknya SHP juga. Nah, kasus kali ini, nah kita mau mengukur misal panjang jalan ini sampai di sini. Gimana caranya? Wah, saya nggak bisa. Teman-teman semuanya bisa. Itu pilih di, nah kita sudah masuk kan di sini, di ini jalannya. Sebentar kita keluarkan dulu dari grup-grup ini. Nah, ini sudah keluar. Saya mau di sini. Ini. Kemudian ini kita klik kanan, lalu data. Setelah data itu ekspor data. Nah, kalau teman-teman mau ekspor ke tempat lain, tapi kita tadi sudah simpan. Nah, ini kita klik kanan, kemudian edit feature, kemudian start editing. Nah, udah, tunggu saja. Nah, lalu setelah start editing, pilih create feature. Create feature, kemudian jalan, digit, coba, hehe. Lalu, nah, misalnya kita mau titik nolnya di sini, mengukur jalan. Oke, kita ini aja ikutin alurnya. Ini, sini. Oke, terus ini, sini, sini. Nah, kira-kira aja teman-teman. Dah, klik 2 kali. Udah. Nah, itu untuk lainnya sudah kita buat. Dan kita stop dulu mungkin. Stop editing. Klik yes. Oke. Nah, itu digitnya yang line berwarna ini sudah kita buat. Kemudian gimana saya mau tahu panjang jalannya? Nah, itu mudah sekali teman-teman. Kita buka di open attribute table. Nah, wah nggak ada. Nah, ini ada. Kita klik ini, tanda panah ke bawah ini, teman-teman. Kemudian add field. Nah, add field ini kita pilih. Add field. Udah. Nah, kita mau mengetahui apa nih? Panjang jalan. Panjang jalan. Satuannya apa? Satuannya misal meter. Panjang jalan. PJG. Nah, disikat aja. Takutnya nanti nggak muat karakter. Misal PJG, PJLN underscore, satuannya apa? Satuannya meter. Nah, kemudian karena kita mau mengukur untuk satuan ukuran itu meter atau meter persegi, kita pilih double. Nah, double. Kemudian oke. Udah. Wah, 0. Nah, tenang teman-teman. Kita klik kanan di
bagian atas ini, di kotak ini bagian atas ini, klik kanan, kemudian calculate geometry. Nah, ini yes kan aja. Ini satuannya kita mau mengukur panjang. Panjang itu length. Kalau teman-teman nanti digit poligon, nanti ada area. Area itu untuk luas. Area ada perimeter. Nah, ini kebetulan kita menggunakan line, jadi yang kita ukur ini length atau panjang. Bisa juga diketahui titik koordinatnya untuk ini line tersebut. Nice. Pada kasus kali ini kita cuma pengen tahu berapa panjang jalannya. Nah, itu menggunakan line. Sudah. Klik OK. Nah, yes. Nah, seperti yang ada pada datanya ini, untuk panjang jalannya yaitu sebesar kira-kira 605 meter untuk dari titik sini ke titik sini. Nah, tapi sepertinya jalan yang kita buat ini nggak kebaca. Wah, gimana nih kalau nggak kebaca? Mudah, teman-teman. Itu kita buka, klik kanan. Oke, kemudian properties. Kemudian kita pilih di simbologi biasanya. Kemudian klik di simbol ini. Nah, itu kita kan ukuran 1. Nah, kalau misalnya warnanya sama dengan citra, atau kalau kita mau warnanya beda sendiri, ubah warnanya misalnya merah, Mars red. Nah, kemudian kita mau besarin lagi nih, untuk ukurannya nggak kebaca, nggak kelihatan kalau kita pakai skala 1:5000 misalnya. Kita tinggal besarin aja. Nah, misalnya 5. Oke. Klik OK. Klik lagi OK. Udah. Nah, teman-teman, itu untuk line. Misalnya saya punya toko nih. Saya punya toko di sini misalnya. Saya punya toko di sini. Saya ingin menandai toko saya. Nah, itu gampang, teman-teman. Gimana caranya kita tandai? Pakai titik. Oh, tadi saya lupa dengan titik. Di sini kali ya. Atau di sini. Oke. Create. Kita buat lagi seperti tadi, teman-teman. Di katalog kita cari streaming. Ini ada streaming. SHP. Saya mau buat SHP titik. Nah, new. Klik kanan di SHP, kemudian new. Nah, nanti ada di sini. Arahkan aja kursornya. Pilih save file. Nah, kemudian toko, misalnya yang punya toko Bayu. Hehe. Nah, kemudian show detail, edit. Nah, kita pilih ininya, teman-teman. Kita pilih koordinatnya. Nah, gimana cara buat favorit? Nah, ini kan saya ada favorit nih, jadi nggak perlu pilih lagi. Nah, saya buat di favorit. Cari aja di tempat kita tadi di projected ini, kemudian UTM, kemudian WGS 1984, Southern, kemudian 48S, klik kanan, add to favorite. Nah, ini karena kebetulan saya sudah favorit, jadi ya sudah masuk. Nah, kalau yang ini, add to favorite. Nah, dia muncul langsung, teman-teman. Tapi saya nggak favorit. Nah, klik favorit aja. Nah, udah. Nah, show detail. Oke, benar. Terus koordinat Z juga. Oke. Nah, saya mau menandai toko Bayu misalnya. Di line ini kita bikin aja edit feature, start editing. Nah, kemudian create feature yang toko Bayu ini. Nah, misalnya toko Bayu ini ada di mana? Di sini misalnya. Ini deh. Sini. Nah, udah. Kita tandain. Nah,
untuk merubahnya, tadi kan saya pakai cara yang susah nih, yang properties. Nah, ini kan kita mau cepat misalnya. Nah, langsung teman-teman klik aja di sini. Klik. Nah, untuk merubah simbolnya. Saya ingin toko, ada nggak ya toko? Toko itu building. Oh, ada teman-teman. Container stars, air, konten toko. Nah, misalnya ini deh. HW. Nah, saya mau ganti warnanya jadi merah. Teruskan red misal. Oke. Terus saya mau besarin jadi 45. Oke. Oh, kebesaran teman-teman. Kita kecilin lagi. Mungkin 30 lah. Oke, nah. Masih. Terus stop editing. Yes. Nah, udah teman-teman, toko Bayu di sini. Dah. Itu untuk titik di situ. Kemudian untuk poligon itu kita bikin lagi poligon di katalog. Kemudian SHP, klik kanan, new, lalu save file. Nah, kita mau bikin poligon. Misalnya polygon, nah, poly aja, poly dikit underscore hehe. Nah, harus ada hehe-nya teman-teman. Kita pilih favorit, klik OK, show the time, centang semua, oke, udah. Poly hehe. Nah, udah nih poly hehe. Terus saya mau mengukur luasan ini sepeta ini. Gimana caranya? Nah, sampai sini deh. Sini. Oke. Gimana caranya? Klik kanan di poly dikit hehe ini. Terus di edit feature, start editing. Nah, kita pilih poly dikit hehe. Oke, kemudian ikuti alurnya. Nah, nih, sini kira-kira aja teman-teman. Di zoom lagi, kalau ini di zoom aja, tinggal mainkan mouse-nya aja. Ikuti alurnya. Bentar. Nah, kalau misalnya saya salah digit, misalnya saya sini. Ctrl Z aja teman. Nah, dia balik lagi. Saya salah digit misalnya. Nah, saya mau ngikutin garis trotoarnya. Nah, sini, kemudian sini. Ini kira-kira aja teman-teman. Kalau teman-teman mau detail, ya di zoom aja nih. Saya kasus ini mencontohkan cara digitasi poligon. Nah, kira-kira aja akan ketutup pohon. Nah, tuh kayak gitu. Nah, klik 2 kali. Setelah itu sudah akan kita dapat poligonnya. Nah, terus kasusnya, waduh, saya nggak kelihatan isi dalamnya gimana. Kan nggak kelihatan. Nah, kalau mau bikin transparan teman-teman, klik aja di properties. Klik kanan di dikit ini properties, kemudian di tampilan. Nah, tampilannya di mana? Tampilannya ada di mana ya? Di display. Nah, di display, kemudian misalnya teman-teman cuma mau lihat belakangnya 50%. Nah, itu kelihatan belakangnya transparan, jadi oke aja. Kalau udah klik stop editing, when you stop edit, yes. Nah, itu teman-teman, ada 2 cara itu kalau kita digit
poligon manual. Nah, bisa juga mengikuti alur yang sudah ada. Baik itu kalau teman-teman dapat kerjaan di bagian studio pemetaan, itu biasanya dapat data KMZ atau KML dari surveyor. Nah, itu kan capek nih kalau mau digit manual. Bisa kita pakai digit otomatis. Digitasi otomatis. Gimana caranya? Nah, kita coba digitasi otomatis. Di poly digit hehe, kemudian edit picture, start editing, kemudian pilih create feature, kemudian pilih poly di hehe, atau teman-teman mau bikin poligon baru silakan. Tapi saya mau satu file aja deh gitu. Satu file SHP aja biar nggak repot. Nanti masalah warna kan bisa diganti-ganti. Kemudian nah ini di titik 2 ke kanan ini toolbar option. Kemudian setelah itu pilih trace, pilih yang ini trace. Nah, kita mau ngikuti alur ini, misalnya pilih aja, klik, nah, klik lagi satu kali, nah ikuti sampai sini, stop. Nah, misal kemudian untuk narik garisnya gimana, saya mau ke sana misalnya ke arah utara sana, klik aja di sini, klik poligonnya. Oh, nggak keklik teman-teman, sebentar. Misalnya sini. Nah, misalnya saya ada 2 garis, saya mau mengikuti garis ini sampai sini, saya satukan ke sini. Kemudian teman-teman pilih klik sini, klik di kanan ini, kemudian trace sini. Nah, ikutin alur yang ini, kemudian nah, ketika teman-teman stop di sini, stop. Nah, klik satu kali aja, klik satu kali. Kemudian mau nyambung ke sini, klik sekali di sini. Nah, kemudian ikut lagi alur. Di titik ini misalnya endpointnya di titik ini. Endpoint itu apa? Endpoint itu titik akhir kita digitasi. Nah, titik terakhir kita digitasi. Klik 2 kali di sini. Kita mau kunci poligon. Udah. Nah, itu udah jadi teman-teman. Dia mengikuti alurnya. Nah, kita mau perpanjang yang ini misalnya kan karena nggak bisa diikutin tadi. Klik di sini, klik poligonnya terlebih dahulu. Sorry. Ke pointer, klik pilih ini, kemudian ini continue feature. Nah, nanti ada tambahan ini. Sebentar, saya cancel aja dulu, saya stop editing dulu. Yes, kemudian baru start lagi, start editing, klik 2 kali. Nah, klik 2 kali aja teman-teman. Di sini add vertex, tambahin sini, misalnya mau perluas ke sini nih, ke sini jalan ini mau kita sambung ke sini, misalnya ini mau kita tarik lagi, ini tarik lagi, ada sini. Dah, misalnya klik 2 kali untuk mengunci, atau nggak bisa pula di klik 2 kali. Nah, udah.
Ini udah kekunci. Ini kita hapus saja mungkin. Save, stop editing. Do you want to save your edit? Yes. Udah, ini udah dapat 2 poligon. Satu yang digit otomatis, satu yang manual. Kemudian gimana cara tahu berapa luasnya, berapa hektar atau berapa meter persegi untuk luasan poligon yang kita digit ini? Itu mudah teman-teman. Itu kita simpan sudah, stop editing sudah. Kita klik kanan, open attribute table. Nah, bagian ini namanya bagian atribut. Kalau untuk di GIS teman-teman, ya, atributnya kita buat atribut baru. Di klik kiri di sini, kemudian di add field, oke. Nah, tadi kan kita sudah buat luas. Nah, sekarang saya mau buat keterangan. Misalnya nama di teks, diklik sini, kemudian teks. Misalnya saya buat nama poligon, atau poligon kalau di lapangan itu, kalau saya kemarin Poktan. Kalau ini apa ya? Luasannya luas. Misalnya wilayah, nama wilayah, NM wilayah, WLYH. Oke, klik OK. Nah, nama wilayah. Nah, kita kan nggak mau nih NMWLYH gitu. Klik namanya mau kita ganti. Klik kanan di bagian judul ini, kemudian pilih properties. Nah, ini ada nama alias. Kita ganti nama wilayah. Gak usah pakai underscore deh. Apply. Oke. Nah, namanya udah keganti. Tapi catatan teman-teman, kalau misalnya untuk ditransfer antara file SHP itu nama wilayah ini balik lagi ke nama asal, ke NMWLYH. Nah, makanya kalau teman-teman download di file-file SHP itu kebanyakan singkatan. Misalnya WMD, WAMDK misalnya apa gitu, singkatan kayak gitu. Nah, ini nama wilayah. Kita mau yang ini misalnya. Yang ini. Nah, ada di sini ada tulisan 1 out of 1 out of 2 selected. Nah, 1 dari 2. Berarti yang kita pilih nih yang ini. Gimana cara ngeceknya kalau benar ini yang kita pilih? Di sini. Nah, itu. 1 yang kita pilih ini bagian yang ini. ID-nya termasuk FID-nya termasuk shape bentuknya. Atau nanti kalau ada nama dia nama. Nah, kita buat namanya oh ya, sebentar. Ini kita cuma buat add file-nya. Kalau mau ganti namanya kita start editing dulu. Klik kanan seperti tadi, edit feature, start editing. Kemudian open attribute table. Nah, kita mau pilih nama yang ini. Nah, udah. Misalnya namanya yang ini kita namai daerah apa ya? Daerah 1 deh, daerah 1 misalnya. Terus yang ini mau kita namain daerah 2. Oke, daerah 2. Dah. Itu sudah, kita mau editor, stop editing, save. Nah, kita mau tahu misalnya apa? Luas dari daerah 1 berapa, luas dari daerah 2 berapa. Ini klik 2 kali aja untuk ngurutin dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Selain itu bisa juga pakai sort. Nah, sort ascending, sort descending, kalau mau dibalik descending aja. Nah, kemudian kita mau tahu luasnya tadi di add field. Buat lagi. Add field kita buat double. Nah, double namanya luas. Misalnya satuannya hektar. A.
Oke. Nah, luas hektar. Kemudian klik di sini, calculate geometry, klik kanan, calculate geometry. Yes. Nah, area. Ada juga, bisa juga dicari kelilingnya. Itu pakai perimeter. Nah, kita cari kasus ini, kita mau cari luas. Luas, nah saya mau satuannya hektar. Pilih hektar. Kalau teman-teman mau satuannya R, pilih R. Kalau meter persegi, pilih square meter. Nah, saya mau pilih hektar. Hektar, oke. Nah, kita dapat daerah 1 ini 2,8, daerah 2 ini 4,1. Tapi kita nggak tahu nih poligon ini yang mana daerah 1, mana daerah 2. Saya bingung. Klik di sini aja teman-teman, di properties. Nah, di properties kemudian dipilih label. Kemudian, nah label fieldnya kita ganti jadi nama wilayah. Kemudian ini kita conteng define class of feature. Ini dibesarin jadi 36 lah. Label feature-nya centang, kemudian simbolnya kita apa ya, putih aja kalau itu. Atau mau bikin halo bisa. Halo itu kalau dia ada ada apa, huruf yang ada backgroundnya di belakang. Ada lapisan lagi. Nah, saya mau bikin halo, klik di sini di edit simbol, kemudian pilih mask, halonya, halonya warna merah. Saya suka merah. Oke. Udah itu. Oke. Oh, salah. Dia 0 yang keluar. Di properties, jangan ID deh. Nama wilayah. Apply. Oke. Oh, kebesaran teman-teman. Bikin berapa ya? 12 lah. Tuh. Atau bisa dikecil lagi 8. Terserah kenyamanan ininya, apa? Kenyamanan penglihatannya. Udah, daerah 1, daerah 2. Atau kalau itu kan sudah kita tahu daerah 1, daerah 2. Misalnya ini, wah ini nutupin penghalang ini, padahal ini ada tokonya si Prio misalnya, atau toko Gilang di sebelah toko Bayu ini. Saya nggak mau nih ketutupan, ya udah. Ini kan biarin dulu. Kemudian kita pilih teks ini, teks. Nah, buat daerah 1. Oke. Nah, daerah 1, change simbol. Nah, kita mau putih misalnya, putih. Edit simbol, halo. Nah. Buat Mars Red. Oke. Nah, ini kayaknya. Daerah 1 aja deh kayaknya. Tebalan dulu. Max-nya 1. Oke, bos. Udah. Daerah 1. Copy. Pilih klik kanan, copy. Bisa Ctrl C. Saya copy aja. Saya Ctrl C aja misalnya. Males. Nah, Ctrl V. Atau ini deh aja. Copy, kemudian paste. Oke. Wah, ngebug ini. Klik 2 kali di sini. Daerah 2. Oke. Nah, saya geser ini karena ada toko Prio di sini. Saya geserin ke sini. Nah, ini karena ada toko Gilang, saya geserin ke sini. Nah, gimana ngilangin daerah 1 dengan daerah 2 ya?
di unchecklist aja. Poly, properties, kemudian label picture-nya di unchecklist. Oke, nah udah hilang. Gitu kalau cara manualnya gitu. Kalau untuk penamaan wilayah, kalau cara otomatisnya juga cukup dicentang di label aja udah bisa itu. Ini kita pakai cara manual aja. Kadang-kadang ada penghalang gitu, menghalangi wilayah atau warung, toko, yang lain-lain. Nah, jadi kita pakai cara manual, otomatis bisa. Kemudian sesudah ini daerah 1, sini daerah 2. Klik kanan, properties. Nah, simple kategori. Nah, gitu teman-teman. Saya mau menampilkan daerah 1 aja di satu SHP ini. Oke, kita ulangi ya. Maaf. Ulang. Dah. Kita mau menampilkan satu aja dari polygon ini. Bisa di add nama, di value fieldnya diganti dulu nama wilayah, kemudian add values. Nah, saya cuma mau menampilkan daerah 1 aja. Udah, ini di unchecklist, apply. Nah, tuh cuma daerah 1 atau daerah 2 aja. Klik kanan, properties, daerah 1-nya add value, cancel. Oke, remove all dulu. Add values, daerah 2, oke. Itu daerah. Nah, itu cuma daerah 2 aja yang tampil. Tapi saya misalnya mau menampilkan kedua-duanya, bisa add all value. Nah, dengan warna yang berbeda. Misalnya daerah 1 saya mau warna rose gold, mau warna rose. Nah, rose quartz. Bisa. Daerah 2 karena saya mau bedain warnanya jadi solar yellow. Bisa. Nah, sini solar yellow. Oke. Klik apply. Udah. Nah, itu warnanya beda-beda, teman-teman. Jadi kita bisa petakan misalnya daerah 1 warna ini rose, daerah 2 warna yellow, dija yellow. Warna yellow itu. Kayak gitu. Ini juga bisa digeser-geser. Nah. Ukurannya juga kita tahu kan. Kalau kita mau di properties, nah kita mau bukan hektar misalnya, tapi kita mau cari luasannya meter persegi, itu di add fill aja, luas buat kayak tadi M2 meter persegi, double. Oke, udah. Klik kanan, calculate geometry, klik yes. Square meter, ingat teman-teman, ini satuan ini kadang-kadang suka salah, kadang-kadang suka keliru. Nah, kita maunya hektar, di default kan satuannya meter persegi. Terpilih, nanti berarti salah baca. Jadi harus diperhatikan betul untuk satuan unitnya, untuk geometrinya jangan sampai salah. Kalau salah bahaya, teman-teman. Kalau pengukuran, kalau hitungannya meter per meter persegi, teman-teman bisa rugi. Nah, gitu. Nah, klik OK aja. Nah, yes. Nah, dapat teman-teman. Untuk luasnya 28.269,94. Nah, sebenarnya tinggal dikali aja. Tinggal dikali 1000 gitu. Bisa ada kalkulator di sini. Di field kalkulator. Nah, teman-teman tinggal kali 1000. Nanti lagi kita bahas lagi. Untuk itu. Oke.
Dah, ini kita anggap selesai lah untuk kalian. Oh ya, satu lagi. Untuk keliling. Nah, keliling pakai odong-odong, teman-teman. Keliling satuannya apa? Meter. Double. Nah, klik kanan, calculate geometry. Yes. Kemudian ini jangan pilih area, pilih perimeter. Nah, satuannya apa? Satuannya meter misalnya, atau apa? Atau sentimeter. Tapi kalau luasan nggak mungkin deh. Kalau sentimeter terlalu besar kan. Kita meter aja, teman-teman. Meter. Klik OK. Kemudian fill kalkulator, yes. Nah, itu udah keliling. 1112 meter. Yang bawah ini 1032 meter kurang lebih. Gitu, teman-teman. Jadi kita nggak perlu pakai rumus analisa numerik dulu, dibagi-bagi per section, terus pakai rumus integral misalnya untuk menghitung luasan. Ini di GIS nggak perlu, teman-teman. Jadi kita masukkan poligonnya, kemudian aplikasinya bekerja, terus kita dapat luasannya, dapat luasan, dapat juga keliling gitu. Jadi nggak perlu capek-capek untuk hitung segala macam. Jadi dipermudah lah kerja gitu. Nah, saya nggak mau pusing nih, saya mau grup aja ini. Karena ini kan banyak kan, citra-citra aja banyak. Saya mau grup ini. Pilih. Ini kan, nah, ini kan sudah kita pilih satu nih, toko Bayu. Shift, tahan shiftnya, klik kiri, tahan lagi, klik kiri. Oke. Kemudian buat grup. Nah, udah. Grup, new group misalnya proyek. Aduh, sorry. Klik satu kali. Nah, proyek hehe. Nah, teman-teman, saya punya proyek hehe. Ini dikecilin aja. Udah. Dia sudah satu grup. Kalau mau ekspor segala macam, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu cukup. Pertemuan kali ini cukup untuk di git, line, masukin titik, poin, dan juga digitasi poligon gitu. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, masalah ekspor dan lain-lain. Untuk bikin peta topografi nanti kita bahas, kita cari jadwal kosongnya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini karena baru. Ya, terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.